saja kalau yang di belakang saya bicara nggak kedengaran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran Bapak. Yang pojok kedengaran suaranya. Bu, kedengaran Bu. Kedengaran Bu. Betul ya Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Arsala rasulah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Faqala aidan wa lan tardahu anka al-yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sadaqallahul 'azim wa sadaqallahu nabiyyul karim. Asbahul qa'ilin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Alhamdulillah, segala puja puji bagi Allah Azza wa Jalla yang pada malam hari ini kita sama-sama Allah berikan izin berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita dalam rangka menunjukkan cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir dalam kondisi suasana cuaca yang Allah rahmati, suasana cuaca yang Allah berkahi. Semoga kelak kita yang hadir bagian dari yang Allah berkahi hidupnya. Salawat beriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir adalah umat-umatnya yang diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting menjadi pengakuan Nabi Muhammad terhadap umatnya, karena hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat. Apa itu syafaat? Ada yang tahu syafaat itu apa? Bu? Tahu nggak Bu? Syafaat itu apa Bu? Bukan sapa dan marwah ya Bu, syafaat yang saya tanya. Syafaat adalah pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kita dalam rangka jelas kandungnya memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Maulid Bapak-bapak? Pak? Maulid apa Pak? Yang pojok nyender aja kayaknya udah kusuk dengar itu hujan. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau bahasa kerennya adalah milad. Ya. Bahasa kerennya adalah ulang tahun. Kita hadir dalam rangka walaupun waktunya sudah lewat, yang penting bulannya masih Rabiul Awal. Ya, bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul? Betul? Alhamdulillah. Kalau dipilih ibu-ibu, kalau disuruh milih, lebih cinta suaminya apa lebih cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bu? Cinta siapa Bu? Nabi apa suaminya? Suaminya apa nabinya? Kalau bapak-bapak lebih cinta istrinya atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad apa istrinya? Bu, ingetin siapa yang jawab nabinya berarti nanti jangan diomelin ya. Karena memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus dicintai, yang diprioritaskan cintanya. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita
Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh. Sebagai contoh. Ya. Artinya kalau sebagai contoh kita mencintai Rasulullah SAW. Artinya cintanya kepada Rasulullah SAW adalah cinta yang tidak ada bandingannya setelah Allah. Ya. Nabi Muhammad menjadi prioritas cintanya. Bahkan sebegitu cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW, maka cara berumah tangganya, cara mendidik anak-anaknya juga sesuai dengan sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah. Kalau bangun tidur bangunnya jam berapa, Bu? Ada yang bangun tidurnya masih setengah 6? Para ibu-ibunya jam 12. Bapak-bapaknya paling cepat atau sesuai dengan sunnah Rasulullah bangunnya jam berapa, Pak? Alhamdulillah jam 4, Ustaz. Kenapa? Mengejar kereta. Yang terjadi di Jakarta masalahnya. Ini bagian yang Rasulullah Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, ketika kita mencintai Rasulullah SAW, maka semua konsep kehidupan kita harus sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ya. Tapi memang tidak mudah. Ya, berumah tangga dengan konsep Rasulullah tidak mudah. Betul, Bu? Betul nggak? Betul nggak, Pak? Berkonsep rumah tangga sesuai dengan sunnah Rasulullah, betul nggak? Nggak mudah. Betul. Ya. Karena ya, bagian dari konsep Rasulullah SAW mengkonsepkan hidup kita penuh dengan yang namanya tadhiyah, penuh dengan yang namanya pengorbanan, perlu yang namanya sebuah mujahadah kesungguh-sungguhan dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Bayangkan ketika Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 120 Allah mengatakan walan tardahu ankal yahud wan nasara hatta tattabi'an millatahum. Ya. Di ayat yang lain Allah menyuruh kita menjadikan sunnah Rasulullah SAW menjadi qudwah, menjadi contoh. Akan tetapi di ayat lain Allah mengingatkan kita bahwasanya ada Yahudi dan Nasrani yang tidak akan pernah suka terhadap umat Islam kita untuk menjalankan konsep kehidupan kita sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Miknya mati kayaknya. Adik-adik kedengeran nggak, adik-adik? Kalau kedengeran saya terusin. Ya, di surat Al-Imran, ya, maaf, di surat Al-Baqarah ayat 120, ya, Allah mengatakan walam tardahu ankal yahudi wan nasara. Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah suka kepada kita umat Islam. Bayangkan. Artinya kalau tidak suka biasanya ada sebuah yang dilakukan enggak? Pak, kata Allah tidak akan suka Yahudi dan Nasrani. Ya. Ada yang dilakukan enggak ketidaksukaannya? Kita enggak suka sama istri kita karena lagi marahan, kira-kira apa yang kita lakukan? Begitu juga dengan istri, nggak suka dengan suaminya hari itu, apa yang dilakukan? Biasanya kalau istri lebih diam ya, lagi marah sama suaminya, diam tuh, tindakan, ya, sebuah yang dilakukan ketidaksukaan. Begitu juga dengan Yahudi dan Nasrani, Yahudi dan Nasrani. Dia melakukan sebuah pergerakan peperangan yang disebut Ghazul Fikri. Apa, Pak? Tindakannya apa, Pak? Pak, kayaknya saya nggak didengerin sama bapak-bapak ini. Bu, tindakannya apa, Bu, yang tidak disukai? Ibu-ibunya juga nggak dengerin kayaknya. Pak Joko,
Dicek nih kayaknya ibu-ibunya ada ngantuk, bapak-bapaknya ada redup matanya. Ada kopi nggak panitia? Nah mungkin dengan kopi ya atau snack. Jadi kembali lagi kepada ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Imran ayat 100, di surat Al-Baqarah ayat 120, di mana Allah katakan Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah suka terhadap kita. Dan ketidaksukaan mereka melakukan yang namanya peperangan. Perang pemikiran yang disebut ghazul fikri. Ghazul fikri. Apa itu peperangan ghazul fikri? Perang pemikiran. Bapak-bapak, ibu-ibu, saat ini kita merasa perang nggak dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani? Jawab. Perang nggak? Saya belum dengar dari ibu-ibu sama bapak-bapaknya. Kita saat ini merasakan perang nggak dengan Yahudi dan Nasrani? Siapa yang bilang enggak? Yang bilang enggak silakan maju. Saya tanya sekali lagi buat ibu-ibu. Ibu-ibu, saat ini kita merasakan perang nggak dengan Yahudi dan Nasrani? Siapa yang bilang enggak tadi? Kalau bilang tidak, saya suruh maju. Bapak-bapaknya coba, kita merasa perang nggak dengan Yahudi dan Nasrani? Tidak, maju sini yang bilang enggak. Saat ini kita merasakan perang yang memang tidak berdarah, perang yang memang tidak menghadapi musuh-musuh sesungguhnya. Tapi kita perang dengan yang namanya pemikiran, perang ghazul fikri, di mana peperangan itu ya berimbas kepada pola pikir kita, akidah kita yang rusak. Bayangkan, coba kalau kita tanya anak-anak kita ataupun diri kita sendiri, kalau kita cinta dengan Rasulullah SAW, berapa banyak yang kita kenalkan sahabat Rasulullah atau sahabiah Rasulullah pada anak kita? Jawab ibu. Bu, ibu udah pernah ngasih anak-anak ibu cerita sahabat Rasulullah berapa coba jumlahnya? Pernah nggak? Ceritain anakku yang namanya Siti Aisyah begini, yang namanya Siti Sauda begini, pernah nggak? Yang pernah unjuk tangan? Bayangkan, dari sekian juta di Masjid Al-Madinah yang nggak hadir, nggak ada yang memberikan. Yang nggak hadir ya, saya bilang sekian juta yang nggak hadir, bukan ibu-ibu yang hadir. Ya, bayangkan. Ini yang namanya perang pemikiran. Kita tidak memberitahu, kita tidak mengenalkan anak-anak kita tentang sejarah-sejarah Rasulullah SAW. Bayangkan. Berapa banyak orang tua yang mengizinkan anak-anaknya lebih condong menonton kartun Upin Ipin. Coba tunjuk tangan bapak-bapak yang memang anaknya setiap hari nonton Upin Ipin, SpongeBob dan sebagainya. Tunjuk tangan, gak usah malu. Ibu-ibu ada? Tunjuk tangan. Gak usah malu-malu ibu ya. Inilah perang pemikiran, ya. Inilah yang disebut ghazul fikri. Kita salah membina anak kita. Coba bayangkan ketika anak-anak kita, ya, anak-anak kita, maksudnya bapak-bapak dan ibu-ibu ya, bukan anak kita, ya, anak bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, coba bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, berapa dalam sehari memperingatkan anak-anak ibu untuk membaca Al-Quran? Gimana mau ingetin, saya juga masih belajar Iqra. Repot. Ada ibu-ibunya yang ngomel gara-gara anaknya nggak baca Quran dalam sehari. Tunjuk 2 tangan. Kalau ada, insya Allah ini aku buat ibu-ibu. Oh, udah punya ya bu? Ada ya, alhamdulillah kalau masih ada. Lalu saya tanya sama bapak-bapaknya, siapa bapak-bapak yang ngomelin anaknya lebih banyak ya main gadget daripada baca Quran?
Bayangin nih, Bu, di kiri saya ada suami ibu nggak? Ada nggak, Bu? Yang ada suaminya di kiri tunjuk tangan. Nggak juga. Ini nggak ada yang punya, nggak ada nih ya. Ibu-ibu punya suami nggak di sebelah kiri saya nih? Ada nggak? Kok malu-malu ngakuin suaminya, Bu? Nah, kalau suaminya salah, bingung nih. Bayangkan, kita tidak memprioritaskan yang sesungguhnya, yang seharusnya. Kita membiarkan anak kita berjam-jam main game. Kita membiarkan anak-anak kita kesehariannya akrab dengan game. Tapi kita tidak pernah mengingatkan anak-anak kita untuk bertilawat Al-Quran. Betul? Salahkah kita? Salahkah kita? Salahnya yang ibu apa bapak-bapaknya? Hah? Salah ibu ya? Sepakat ya bapak-bapak kalau seandainya anaknya setelah banyak main game, yang salah ibunya? Sepakat ya? Ini yang takut menjawab, ada ancaman dari istrinya kayaknya. Jadi yang salah siapa Pak kalau anak-anak yang di depan bapak-bapak saat ini ya, itu lebih banyak main handphone, yang salah siapa? Bapak apa ibunya? Hah? Pak Jum katanya bilang ibunya. Oh, bapaknya ya. Ya. Jadi kita memang tidak perang secara fisik, ya. Kita memang tidak melakukan pertempuran dengan senjata. Akan tetapi kita berperang dari sisi pemikiran, kita berperang dari sisi kebiasaan, kita perang dari sisi kebudayaan, dan itu tanpa kita sadari. Dan itu menjadi bagian dari kebiasaan kita yang tanpa sadar kita melakukan kesalahan yang kita anggap lumrah. Coba kalau kita tanya anak-anak kita yang seharusnya dia hafal Quran minimal di usia SD kelas 1 surat An-Nas sampai Al-Hakumut misalkan, At-Takasur. Bu, ibu lebih bangga anak-anaknya hafal Quran apa hafal lagu? Hafal Quran? Gimana mau hafal Quran kalau disetelin dangdutan? Ya, nggak mungkin. Kadang-kadang menjawab ya, lebih senang anaknya hafal Quran. Tapi yang disogokin, yang dikasih menu dangdutan, musik, kartun-kartun yang tidak mencontohkan kita menghafal Quran. Ya, anaknya mau tahfidz, alhamdulillah mau tahfidz, tapi ikutinya KDI. Salah. Dan ini kadang-kadang kita nggak sadar. Kita berikan handphone yang begitu bagus pada anak-anak kita. Kita berikan pulsa kepada anak-anak kita. Kita berikan kuota kepada anak-anak kita. Tanpa sadar kita lupa bahwasannya semua itu menjerumuskan anak-anak kita kepada khutbah sesungguhnya. Rasulullah. Pak, cinta dengan Rasulullah? Cinta Pak? Jawab yang keras, cinta dengan Rasulullah? Berapa kali dalam seminggu qiyamul lail? Saya nggak bilang setiap hari lah, seminggu. Nggak ada. Nggak ada. Jangan ngomong cinta dulu deh. Bu, cinta dengan Rasulullah? Cinta? Berapa dalam seminggu berqiyamul lail? Cinta palsu semuanya. Andai kata masih pacaran, pasti diputusin. Ya.
Cinta dengan Rasul. Rasul tiap mulai nggak pernah lepas, nggak pernah tiap mulai. Cinta dengan Rasul. Rasul tiap hari tilawat Al-Quran. Tilawatnya kadang-kadang. Rasulullah SAW cinta. Kita mencintai Rasulullah. Rasulullah setiap hari sedekah. Sama tetangga berantem. Bagaimana ketika kita mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, tapi kita tidak pernah mengikuti apa yang menjadi sunnah Rasulullah? Bu, ngantuk bu? Ngantuk nggak bu? Tolong khusus panitianya ibu belakang kasih kopi. Pak, ngantuk? Mudah-mudahan bapak-bapak yang main handphone cinta dengan Rasulullah SAW. Jadi apa dampak dari perang pemikiran? Yang pertama adalah merusak akidah, merusak Saya kalau udah dikurangin kue, kadang-kadang saya pengennya diem aja. Pasti kalah saya dengan kue. Bagi dulu dah. Udah cukup ya tausiahnya ya. Bapak-bapak cukup ya. Udah pada tersinggung semua kan? Bu, udah kesinggung semua kan dengan ceramah saya? Ibu, bu, udah tersinggung belum? Tugas saya memang harus menyinggung ibu-ibu dan bapak-bapak. Memang pesan dari panitianya gitu. Bu, udah tersinggung belum? Belum. Kalau belum tersinggung saya terus ini. Saya mau nyinggung lagi. Pak, udah siap disinggung lagi, Pak? Baik, saya lanjutkan. Ketika akidah kita sudah melenceng, ya, melenceng dari sesuai dengan Islam, sesuai dengan apa yang disunahkan Rasulullah SAW, maka menjadi bagian apapun yang kita lakukan jauh dari Islam. Rasulullah mengingatkan kita dalam hadisnya, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia termasuk kaumnya. Coba diulang bapak-bapak. Apa hadisnya? Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia termasuk kaumnya. Ya. Ini kadang-kadang Bu, ini khusus buat ibu-ibu nih saya ngomongnya nih. Saya khusus buat ibu-ibu. Dengerin ya Bu. Udah siap Bu? Nah, kadang-kadang seorang ibu-ibu yang hijrah, apa Bu? Kadang-kadang seorang ibu-ibu yang hijrah, ya, salah prioritas. Kenapa? Kadang-kadang lebih memikirkan bagaimana cara pakai jilbabnya. Hijrah dari mulai keburukan kebaikan. Yang awalnya nggak pakai hijab. Ketika hijrah salah prioritas. Apa yang menjadi salah prioritasnya? Kadang-kadang lebih banyak mikirin pakai hijabnya harus di leher atau enggak, pakai hijabnya harus panjang atau tidak. Padahal yang menjadi prioritas adalah bagaimana menjadikan kita hijrahnya yang menyeluruh, fisil mikafah. Betul nggak Bu? Bu, pernah nggak kalau di depan kaca ini pakai jilbab, ya, bisa 6 kali gaya dililitin ke leher, gaya dililitin di kepala ke atas, gaya ke bawah, betul nggak Bu? Bu, betul? Ini yang kadang-kadang salah prioritas, yang bapak-bapaknya, ya, kadang-kadang juga pernah salah prioritas. Apa contohnya? Kadang-kadang kalau udah hijrah, ya, udah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hidayahnya nggak dipegang. Apa? Yang tadinya semangat sholat di masjid, yang tadinya sholatnya selalu berjamaah, capek dikit jamaahnya ditinggal, capek dikit ke masjidnya ngilang.
Ya, betul nggak Pak? Ada yang tersinggung Pak? Ada yang tersinggung Pak? Tugas saya memang setiap malam ini untuk menyinggung. Ya, ini yang kadang-kadang kita salah memperlakukan diri kita. Bahkan kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW, khusus bagi laki-laki, khusus bagi bapak-bapak, Rasulullah ingin membakar rumah orang-orang laki-laki kaum muslimin yang tidak sholat subuh berjamaah. Dijembar Rasulullah. Walaupun selama 63 tahun hidupnya belum ada satupun rumah sahabatnya yang dibakar oleh Rasulullah karena tidak sholat berjamaah. Kira-kira kalau DKM ngeluarin peraturan gitu setuju nggak Pak? Setuju nggak Pak? Ada yang ngomong masih keliling Ustaz, yang dibakar dulu. Ya. Jadi sebuah wilayah, sebuah negeri kalau semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ibu-ibunya nggak ada yang gibah, bapak-bapaknya nggak ada yang ngomongin orang, ibu-ibunya selalu bertegur sapa, penuh dengan keharmonisan, penuh dengan kekeluargaan, yang bapak-bapaknya merangkul untuk ukhuwah Islamiyah. Wilayah akan menjadi wilayah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mau nggak Pak? Kalau di Blok O menjadi wilayah yang Allah berkahi, mau? Mau? Mulai besok bapak ibu-ibu, saya berpesan, andai kata bapak-bapaknya ketika azan masih di rumah, usir. Berani nggak usir suaminya? Kalau pada saat azan suami ibu masih di rumah, usir. Berani? Berani nggak Bu? Bu, berani nggak? Orang saya tanya, makanya lontar. Bapak-bapak siap diusir oleh bapak ibu-ibunya kalau azan tiba, diusir untuk masjid. Setuju? Cakep ini bapak-bapaknya bersedia loh. Tapi ibu-ibunya belum bersedia buat usir. Sayang ya sama suaminya. Berani nggak ibu-ibu? Andai kata bapak-bapaknya nggak ke masjid sehari saja, ya sehari saja, jangan kasih makan, jangan dimasakin. Berani nggak? Nggak berani, karena duitnya dari bapak-bapak. Andai kata antara suami dan istri saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebaikan, insya Allah menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terkadang kita cuma ucapan, ya, kita doakan supaya rumah tangga kita menjadi yang sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tetapi terkadang sunnah Rasulullah SAW tidak dikerjakan. Gimana mau sakinah? Gimana mau mawaddah? Gimana mau warahmah? Iya Pak, Bu. Kalau saja ibu-ibunya ya mau menjadi pengingat bagi suami-suaminya yang lalai akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin menjadi keluarga yang menjadi keluarga baiti jannati, bukan hanya rumahnya di surga, tapi ya yang hidup di rumahnya menjadi orang-orang yang diberkahi Allah. Ada suatu ketika, ini mungkin contoh buat ibu-ibu, ada sahabiah Rasulullah SAW bernama Jubaidah. Bu, pernah dengar nggak sahabiah Rasulullah namanya Jubaidah? Pernah Bu? Pernah dengar nggak sahabat Rasulullah, sahabiah Rasulullah namanya Jubaidah? Pernah dengar nggak? Wah, saya dicuekin sama ibu, kacau ini ibu ini kalau dia ketemu lontong. Pak, dompetnya ada Pak? Kayaknya ibu perlu dipancing. Jadi dompetnya ada yang tiket umroh kan? Ada. Bu, mau ini Bu?
Dalamnya Masya Allah. Pokoknya dalamnya Masya Allah deh. Saya nggak tahu juga dalamnya apa, tapi Masya Allah. Bu, pernah dengar sahabiah Rasulullah yang namanya Jubaidah? Kalau pernah dengar, unjuk tangan. Pernah dengar nggak? Nggak ada sahabat Rasulullah namanya Ella, Leni, nggak ada. Jubaidah. Yang saya tanya adalah Jubaidah. Pernah dengar, Bu? Nih, saya tambah. Kok melihat air putih kayaknya agak gimana gitu. Nggak tahu ya, Bu ya? Nggak tahu. Saya ceritain mau? Saya ceritain. Lontongnya taruh dulu. Jadi Jubaidah salah satu sahabiah Rasulullah yang masuk surga paling pertama. Kenapa? Karena dalam setiap harinya dia selalu memberikan cambuk kepada suaminya. Bayangin. Pada saat dia masak, ya, dia sediakan makanannya, ya, selalu ada di meja makannya itu namanya cambuk. Cambuk. Ya. Cuma alasan satu, andai kata suami saya nggak suka dengan masakan saya, andai kata suami saya hari ini tidak suka dengan tingkah laku saya, maka siap dicambuk. Itu sahabat Rasulullah, orang yang pertama masuk surga. Amalnya cuma pakai cambuk. Bayangin. Karena memang surganya seorang istri adalah di suami. Ya. Ada nggak ibu-ibu yang seperti Jubaidah? Wah, nggak ada, Ustaz. Siapa mau makan syukur nggak mau udah. Ya Bu, gitu ya Bu ya. Nah, yang bapak-bapaknya, ini bapak-bapaknya nggak ditegur-tegur, makan aja yang tangannya santai aja bojo. Bapak-bapak, ya, ada sahabat Rasulullah SAW yang masuk surganya gampang. Qiyamul lailnya biasa, puasanya biasa, ya. Cuma sekedar memaafkan sebelum tidur. Setiap malam sebelum tidur dia wudu, setiap wudu dia beristighfar pada Allah, memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Setelah itu dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampang enggak? Ya. Kadang-kadang seorang suami pulang, makan, mandi, tidur. Betul Pak? Ada yang kayak gitu Pak? Semuanya. Maka kembali kepada ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan walan tardahu ankal yahudu wan nasara. Ya, Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah suka terhadap kita, bukan berarti Yahudi dan Nasrani itu ingin memenangkan kita agar kita keluar dari Islam. Bukan. Akan tetapi Yahudi dan Nasrani memerangi kita agar kita tidak seperti umat Islam. Beda ya. Tidak seperti umat Islam. Dia memerangi kita. Dia mencoba kita menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tujuan dia sederhana. Antum semua boleh Islam, akan tetapi tidak menjalankan aturan Islam. Banyak enggak Pak bumi sekarang? Ya. Kalau sahabat Rasulullah sholat subuh kesiangan, dia menghukum bapak-bapak. Dia menghukum dirinya minimal sholat duhanya 12 rakaat. Itu terlambat. Terlambat sholat subuh berjamaah di masjid. Sahabat Rasulullah itu menghukum dirinya sholat duha 12 rakaat. Bapak-bapak ada yang begitu? Cuma kan ibu merasa berdosa aja kagak terlambat. Ya. Bahkan ada sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang ketika sholat asarnya masbuk bisa berjamaah dengan Rasulullah karena dia terlupa, karena dia lalai dengan kebunnya diserahkan oleh Rasulullah. Bayangkan, besok kalau mancing lupa sholat zuhur, jorannya patahin Pak, ya, kasih jual. Ini buat jihad. Kenapa jornya dibuat jihad? Karena melalaikan saya dengan Allah.
Ya. Itu sahabat Rasulullah. Ya. Sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga saja, ketika lalai masih menghukum dirinya. Ya. Jadi, andai kata kita tak mampu, ya, kita tak sadar, sesungguhnya kita dalam kondisi yang terkontaminasi dengan Yahudi dan Nasrani, maka hari ini mudah-mudahan kita sadar kalau yang masih jauh dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka kembalikan kehidupan kita, konsep hidup kita semuanya sunnah Rasulullah. Ya, bapak-bapak cinta dengan Rasulullah? Cinta? Jawab yang keras, cinta? Tahu salah satu istri Rasulullah selain Siti Aisyah dan Siti Khadijah? Cinta. Tahu? Enggak. Ibu-ibu cinta dengan Rasulullah? Ibu-ibu cinta? Cinta enggak dengan Rasulullah? Ini kalau ibu-ibu takut banget kalau saya tanya. Enggak bakal saya gigit kalau salah. Ya. Kalau ibu-ibu merasa cinta, saya mau tanya kecintaan ibu-ibu. Ibu tahu nama anak Rasulullah selain Siti Fatimah? Selain Siti Fatimah? Tahu? Tunjuk tangan yang tahu. Selain Siti Fatimah, anak Rasulullah siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sama juga sama bapaknya. Cinta. Anak Rasulullah juga nggak tahu. Tambah lagi. 2. Ya. 2 nih hadiahnya, Bu. Ya. Bu, tahu? 1 lagi. Ya. Ini pertanyaan yang dapat hadiah nih. Ini buat ibu-ibu. Khusus ibu-ibu. Ya. Khusus buat ibu-ibu nih. Siapa nama istri Rasulullah yang hampir saja Rasulullah ceraikan karena menuntut harta rampasan perang? Sejuta. Habis 1 juta berapa lagi? 9.999. 9.998. Siapa, Bu? Siapa? Salah. Itu padahal tahu tuh nama istri Rasulullah, tapi bukan yang saya maksud. Bapak-bapak tahu? Tapi paling enggak Bu Ujung bisa menjawab istri Rasulullah. Saya berikan hadiah ini biar termotivasi untuk menjawab. Ini buat ini. Hafsah salah satu istri Rasulullah. Bapak-bapak, Pak, nih 2 bungkusannya bagus-bagus loh. Kalau tadi kan cuma orang loh, ini bagus sih. Ya, ini bagus. Saya cuma nanya sama bapak-bapak yang cinta dengan Rasulullah, ya, siapakah 2 saja? 1 lah, 1. Anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain Fatimah Azhar. Siapa? Tunjuk tangan. Wah, alhamdulillah Pak Irwani. Silakan kalau tidak betul, salah satunya adalah Abdullah. Ayo Pak Irwani, silakan diambil. Ambil. Alhamdulillah nggak sia-sia usianya duluan. Loh, saya bilang nggak tua loh, cuma duluan. Wah, nanti deh. Ya, alhamdulillah. Ya. Lalu bapak-bapak dan ibu-ibu, coba kita bertanya dalam diri kita. Kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istrinya saja kita masih tidak mengetahui siapa orang-orangnya. Kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita masih nggak tahu siapa nama anak-anaknya, apalagi kebiasaannya, apalagi mendidiknya. Ini menjadi sebuah pertanyaan yang besar terhadap kita.
di tengah peperangan Ghazul Fikri, di tengah seorang Yahudi Nasrani menyerang kita lewat sebuah aspek pemikiran, kebudayaan dan kebiasaan, kita masih tidak bisa, kita masih tidak tahu sejarah bagaimana Rasulullah SAW. Naif kita. Kita nggak mampu menjadi umat Rasulullah SAW yang mencintai Rasulullah sesungguhnya dengan cinta mengaktualisasi kebiasaan Rasulullah dan sunnahnya. Tadi saya tanya, cinta dengan Rasulullah, alhamdulillah cinta. Seminggu dia mulai berapa kali? Nggak pernah. Cinta dengan Rasulullah SAW, sehari berapa juz Al-Quran? Satu ayat pun kadang-kadang. Cinta dengan Rasulullah SAW, bagaimana mendidik anak-anaknya jauh dari Quran. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momentum Maulid kali ini. Momentum Maulid kali ini mudah-mudahan menjadikan kita sadar bahwasannya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencintai kebiasaannya, betul? Mencintai apa yang dilakukannya, betul? Menjadikan Rasulullah qudwah, menjadikan Rasulullah adalah contoh agar kita menjadi umat-umat Rasulullah yang tidak terbelenggu, yang tidak menjadi umat-umat yang terlempar dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mungkin tadi Pak Joko bilang saya hanya setengah 10 dan saya mohon maaf sudah lewat 10 menit Pak. Ya. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan hadiahnya bermanfaat. Bukan gajiannya. Tapi masih ada satu nih Bu. Masih ada satu bapak-bapak. Dalamnya kayaknya agak empuk-empuk nih. Ya, entah permen, entah ini saya nggak tahu lah. Tapi saya mau yang menjawab dari pertanyaan saya, tolong tunjuk tangan. Bismillah. Siap ya Bu? Pak? Adik-adik juga boleh? Ya. Siap. Siapa nama sahabat Rasulullah SAW yang masuk surga yang pertama karena taat kepada suaminya? Tunjuk tangan yang mau jawab. Siapa nama sahabat Rasulullah yang masuk surga pertama karena begitu taat kepada suaminya? Bahkan ketaatannya sampai dia rela dicambuk bila mana suaminya tidak suka makanannya atau tingkah lakunya. Saya itu sampai 3 hadiah ini buat saya, alhamdulillah. Coba tunjuk tangan, anak, adik-adik boleh? Coba. Hah? Apa? Sahabiyah. Coba deh, ibu-ibu. Patih, coba Patih. Hah? Pak Imran. Sahabat Rasulullah masuk Pak Imran. Yang benar Patih. Bu, ada. Sekali lagi, siapa sahabiah Rasulullah SAW yang masuk surga pertama, yang begitu taat kepada suaminya? 1999, waktunya lama banget, 1000 detik saya kasih. 1998, 1997. Ya, sini pada diskusi. Emang hadiahnya bisa bagi 2? Siapa? Siapa? Kalau enggak, siapa? Adik, siapa? Siapa? Ella, coba tunjukkan siapa? Siapa? Nah, alhamdulillah. Ini Pak Bri, tolong berikan. Baik, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang pada malam hari ini, bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon dibukakan pintu maaf.
dan bila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takuna minal mumtarin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari pribadi saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, adik-adik semua tetap semangat, jangan khawatir, progres masih ada ya, progres masih ada. Tapi kajian selanjutnya adalah ada nonton bersama. Kemudian yang dimaksud oleh Ustaz Davidson dari layanan